Kita lanjutkan dialog, kita masih bersama Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia. Pak Pandu, kita lanjutkan. Pak Jokowi memprediksi Agustus September itu puncaknya. Ini yang menjadi satu-satunya atau harapan satu-satunya adalah apakah memang hanya tergantung pada intervensi pemerintah supaya hal itu terjadi? Ya tidak, karena harapan Pak Jokowi itu kan bisa harapan tinggal harapan. Kalau tidak didukung oleh semua stafnya, menteri-menterinya, dan juga masyarakat. Yang penting adalah didukung oleh masyarakat. Karena Pak Jokowi kan harus mengajak masyarakat, bukan hanya memerintahkan menterinya, jangan hanya marah terhadap sama menterinya. Ya. Tapi saya belum melihat Pak Jokowi mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Jadi Pak Presiden mohon ajak masyarakat, karena masyarakat itu adalah garda terdepan dalam penanggulangan pandemi ini. Ya. Bukan menteri, bukan kabinet, bukan gugus tugas, tapi masyarakat, Pak. Jadi ini yang perlu saya ingatkan kepada Pak Jokowi, ayo kita ajak masyarakat. Karena masyarakat itu kan selama ini tidak diedukasi, tidak banyak malah informasi-informasi yang membuat bingung masyarakat. Janganlah masyarakat dibuat bingung lagi kalau kita mau sama-sama mengendalikan pandemi ini. Baik, prediksi semula yang disusun oleh para pakar pada bulan Mei itu semuanya meleset. ITB waktu itu memperkirakan pandemi ini berakhir Mei hingga awal Juni, kemudian UGM puncaknya Mei berakhir Juli, BIN juga sama. Prediksi terakhir dari Anda, kapan kita akan mencapai puncaknya? Nah itu saya nggak berani menyampaikan karena puncaknya masih belum kelihatan. Jadi sampai tahun depan pun barangkali puncaknya belum kita sampai. Ini yang saya bingung, apakah saya yang salah, apa yang lain. Karena semua tuh dengan optimis memprediksi bahwa sebentar lagi puncak akan kelihatan. Apa yang melandasi, Pak Pandu, apa yang melandasi Anda mengatakan bahwa sampai awal tahun depan puncaknya belum kelihatan? Ya karena kita tidak melakukan dengan upaya secara serius kan. Kita harus melaksanakannya tidak lagi dengan ad hoc. Kita harus melaksanakan sebagai struktur pemerintahan, manajemen yang baik, gitu kan, dimonitoring dan dipimpin langsung oleh Pak Presiden. Bukan gugus tugas lagi. Gugus tugas kan panitia ad hoc. Kita harusnya mengendalikan ini sebagai suatu kesatuan manajemen bernegara. Bernegara itu siapa? Pemimpinnya Presiden. Siapa yang mengerjakan? Kementerian-kementerian semua itu. Ini yang menurut saya kita harus mengubah strategi, tidak lagi diserahkan ke gugus tugas, tapi kita serahkan kepada sistem pemerintahan yang ada, yang sudah terstruktur, yang sistemnya sudah ada, sehingga semuanya bisa terorganisasi. Kan kita kan kelihatannya responnya disorganize. Karena memang susah, gugus tugas tidak bisa mengendalikan para menteri. Semua teknis, policy itu di menteri, di kementerian-kementerian. Itu yang sistem itu yang tidak dikerahkan secara maksimal, tidak dikoordinasikan secara maksimal. Yang bisa mengkoordinasikan dan memerintahkan supaya sistem jalan ya cuma satu, Pak Presiden. Padahal awal tahun depan itu belum tentu vaksin ditemukan. Bukan hanya awal depan, mungkin tahun depannya lagi juga belum tentu vaksin ditemukan. Jadi kita harusnya menggunakan cara-cara yang memang sudah efektif, yang sudah terbukti 100 tahun yang lalu. Yaitu? Artinya masyarakat memakai masker. Sederhana pakai masker. Tapi kalau kita lihat para menteri pejabat pakai maskernya itu masih di sini kan. Habis kalau ngomong taruhnya di dagu. Padahal di dagu sini sudah ada kontaminasi. Maka kita baru naikkan lagi. Kalau mau dilepas itu lepas saja. Nah ini menurut saya pendidikan menggunakan masker yang benar saja belum intensif kita lakukan. Bayangkan kalau kita naik pesawat, diajarkan lagi bagaimana sebelum lepas landas kita memakai seatbelt, bagaimana melepasnya. Kita tuh dianggap bodoh. Dan memakai masker kita harus dianggap bodoh, harus diingatkan bagaimana cara memakai masker, bagaimana melepaskannya, sehingga masker itu betul-betul vaksin yang kita punya sekarang. Ini vaksin kita. Jangan menunggu vaksin yang belum tentu datang. Karena penularannya dari droplet. Jadi droplet itu bisa ditukar dengan masker. Ya. Dan baru beberapa hari yang lalu WHO mengatakan bahwa ini meskipun utamanya dari droplet, tapi juga menular lewat airborne. Betul. Jadi dalam ruangan-ruangan tertutup yang ventilasinya buruk, itu kalau kita droplet itu kan ada yang besar, ada yang kecil, yang halus-halus itu. Nah yang halus itu tidak langsung jatuh,
Kalau ada angin, ada udara, itu langsung melayang-layang di udara di ruangan tertutup itu. Nah, itu menegaskan bahwa memakai masker itu baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan, dan jangan masuk ke ruangan yang ventilasinya buruk. Baik, Pak Pandu, awal ketika kasus ini kita temukan di Indonesia, ada 3 provinsi yang menjalankan PSBB penuh, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Sumatera Barat. Dan itu terbukti memperlambat kasus. Betul. Angka peningkatan ini kecil setiap hari, tapi tidak seperti sekarang. Jateng ini sudah sangat tinggi, 5.000 total kasusnya, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Apakah memang satu-satunya cara adalah selain tadi disiplin dari masyarakat, tapi juga regulasi diperketat, PSBB kembali di awal lagi? Ya, memang intervensi yang paling berdampak besar itu adalah penduduk tinggal di rumah. Yang PSBB itu adalah menegaskan penduduk tinggal di rumah. Tetapi di Indonesia, karena PSBB-nya tidak serentak dan implementasinya juga bervariasi, secara rata-rata nggak sampai 50% penduduk yang tinggal di rumah. Hanya DKI, Jawa Barat, dan beberapa wilayah saja yang lebih dari 50%, 60%. Itu pun sudah berdampak. Jadi daily kasusnya itu langsung menurun drastis. Itu artinya apa? Artinya kalau kita secara konsisten, itu akan lebih cepat. Sayangnya waktu itu tidak terjadi. Ya kan, dampaknya itu tidak terjadi terus, jadi naik lagi, kayak naik turun di puncak gitu. Kita bisa belum ketahuan puncaknya seperti apa. Di KI aja sudah 3 puncak. Nasional 1 puncaknya saja belum. Yang ini membuat kita jadinya prihatin. Kita memang mau serius nggak sih mengendalikan pandemi? Kalau kembali ke DKI, Pak Pandu, kan Anda barusan menyebut DKI Jakarta. Misalnya dari angka kasus yang 14 ribuan per hari Selasa kemarin, 9.000 diantaranya sembuh, 714 orang meninggal dunia, dan ini diklaim bahwa tingkat kesembuhan kita tinggi. Kita bisa baca seperti itu. Apa yang bisa kita cerna dari data akumulatif itu? Ya, itu kan artinya sebagian testing kita sudah menemukan penduduk dalam masa yang lebih awal. Kalau masa lebih awal, makanya kalau ada yang sakit cepat bisa ditolong. Yang dulu-dulu kan sebagian besar sudah terlambat, sudah sesak napas berat baru datang ke rumah sakit. Bisa ditolong, artinya rumah sakit masih mampu menangani pasien-pasien positif ini? Betul. Karena rumah sakit itu sebenarnya kita siap sekarang ini. Dan sebenarnya yang paling penting adalah jangan rumah sakit itu menangani COVID dan non-COVID. Tunjuklah 1-2 rumah sakit yang khusus menangani COVID, sehingga rumah sakit itu secara optimal bisa merawat dan tidak perlu bisa menggunakan semua tempat tidurnya sebagai untuk merawat COVID. Kalau masih tercampur, itu membingungkan petugas dan juga bisa menularkan pada orang sakit yang lain, dan kita akan kekurangan tempat tidur. Karena rumah sakit yang khusus untuk COVID itu adalah kita anggap sebagai rumah sakit karantina. Jadi tidak boleh ada yang lain. Dan itu efeknya besar sekali dalam menangani pandemi ini. Tapi kan mereka yang OTG ini ada 60% itu mereka tidak di rumah sakit kan, Pak? Tidak di karantina secara di karantina mandiri, bukan karantina yang rumah sakit begitu. Apakah ini jangan karantina mandiri. Kita harus siapkan karantina seperti Wisma Atlet atau tempat-tempat pelatihan, atau kalau perlu, kalau seperti di negara lain, hotel-hotel yang kosong kita sewa, kita pakai untuk supaya mengkarantina. Kan banyak sekali tempat-tempat pelatihan, diklat-diklat yang punya tempat tidur dan punya ini, kita bisa sewa, bisa untuk isolasi. Jangan isolasi di rumah. Bahaya sekali isolasi di rumah, karena rumah kita itu kita tidak bisa misahkan antara yang sakit dan tidak sakit. Kita sudah banyak kasus penularan dalam keluarga. Bayangkan satu keluarga bisa 3-4 orang harus kena dan sebagian meninggal. Itu akibat karena kita melakukan isolasi di dalam rumah. Kita percaya, padahal tidak mungkin dalam situasi seperti ini isolasi di rumah. Harus di tempat yang kita anggap sebagai tempat yang memenuhi syarat untuk isolasi. 60% orang tanpa gejala ini yang ada di DKI Jakarta atau nasional? Itu mungkin lebih tinggi lagi. Secara nasional mungkin sampai 80%. Yang menurut saya memang itulah yang menyebabkan, karena kita tidak tahu orang yang menularkan itu siapa. Kemanapun kita pergi selalulah pakai masker. Karena itu alat pelindung diri kita yang paling efektif
untuk sementara ini. Tingkat kematian atau persentase kematian Indonesia nomor 6 di dunia, 4,76% dari angka kasus 80.000 lebih. Sementara Amerika Serikat itu hanya 4% persentase kematiannya, padahal angka kasusnya sendiri 3,5 juta lebih. Selain data yang kemungkinan masih belum sinkron antara Kementerian Kesehatan dan juga Satgas, apa yang Anda baca dari data ini, dari persentase kematian di Indonesia ini, Pak Pandu? Ya, itu kan artinya kita belum berhasil menekan kematian. Kita ada dua belum berhasil, menekan kasus yang terinfeksi, kemudian menekan kematian. Dan kematian infeksi itu juga terjadi pada tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan kita yang terinfeksi dan meninggal itu cukup tinggi. Itu menunjukkan bahwa kita harus membenahi pelayanan kesehatan kita. Semua dokter, semua disiapkan APD, dilatih juga. Dokter itu perlu dilatih lagi bagaimana cara mereka menghindari terinfeksi. Dan mereka tidak sadar juga kadang-kadang. Karena yang melakukan pelayanan kan sebagian besar dokter-dokter yang sedang sekolah untuk spesialisasi. Dan ini yang banyak jadi korban, termasuk di Surabaya, di Solo kemarin. Dan ini yang perlu kita tata ulang gitu. Jadi Kementerian Kesehatan harus segera untuk membenahi pelayanan kesehatannya. Jangan diam saja. Ini kan kediaman dari Kementerian Kesehatan yang selama ini kita tidak lihat. Ini yang semua harus bergerak dan bekerja. Jika pertanyaannya adalah apakah saat ini telah terjadi peningkatan kekhawatiran, jawabannya adalah ya, sudah terjadi peningkatan kekhawatiran itu. Baik. Betul. Kita tunggu langkah apa yang akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta karena hari ini adalah batas terakhir PSBB transisi fase yang kedua. Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami pagi ini, Pak. Sehat-sehat selalu, Pak. Selamat pagi.